Surat 16 17 Juni 1902 kepada Nyonya Hilda G. De Bois. Hilda yang manis dan budiman, bagaimana saya menyatakan terima kasih saya yang atas kegembiraan luar biasa yang tak terduga-duga yang hari ini saya terima dari Nyonya berupa potret buah hati Nyonya yang teramat cantik. Terimalah jabat tangan saya. Tak puas-puasnya saya memandang potret yang manis itu. Kalau gambaran saja sudah membuat saya lupa daratan, bagaimana kalau saya bertemu aslinya? Tetapi apa kabar, Hilda? Apakah suami dan anak-anak semuanya sehat-sehat? Saya mendoakan sungguh-sungguh. Di surat kabar baru saja saya baca bahwa beberapa anak perempuan Cina mengajukan permohonan agar mereka diperbolehkan ikut menempuh ujian guru. Hore untuk kemajuan. Saya sungguh gembira tentang hal itu. Orang-orang Cina sangat keras dalam mempertahankan adat, dan sekarang kita lihat juga bahwa adat yang paling keras dan paling tua dapat dipatahkan juga. Saya mendapat semangat dan harapan, ingin benar saja berkenalan dengan anak-anak Cina yang berani itu. Ingin sekali saya tahu pikiran, cita-cita, dan perasaan mereka, jiwa mereka. Selamanya saya ingin mempunyai teman orang Cina. Pasti banyak keindahannya. Sudah pernahkah Nyonya menghadiri perkawinan Cina? Saya satu kali, dan saya tidak akan melupakannya. Seorang jutawan Cina di Semarang membuat kebun bagus sekali. Kebun itu terletak di atas bukit dan bukan main jelitanya. Bukit batu, gua, tebing-tebing, dan semuanya merupakan tiruan, ditumbuhi dengan tanaman paku, bunga-bungaan, dan pohon buah-buahan mini di sela pertamanan, dan lorong yang melingkar-lingkar. Sebuah kubah bagus berdiri di tengah-tengah kolam bersudut banyak, tempat gurami dan ikan mas berenang-renang. Di sampingnya ada bukit. Di dalamnya ada gua dengan kamar mandi. Melalui tangga lingkar yang membelit gua itu, sampailah kita di atas bukit. Di situ berdiri dua buah kuil mini, pohon, buah-buahan, dan segala macam bunga tumbuh dan bermekaran. Kebun itu merupakan dongeng yang menjadi kenyataan. Hanya polong-polong dan peri-peri yang berkilau-kilauan putih perak masih harus tampil dari celah-celah bukti batu dan gua untuk melengkapi dongengnya. Gagasan yang mendasarinya itu adalah puisi, dan perwujudannya itu merupakan kesenian. Tetapi di mana ada kesenian tanpa puisi? Semua yang baik, yang luhur, yang suci, dalam satu kata segala yang indah dalam hidup ini adalah puisi. Dan bagaimana pendapat Nyonya sekarang mengenai bangsa kulit coklat? Bagaimana ungkapan keseniannya? Aduhai, saya suka sekali membanggakan bangsa saya. Surat 17 20 Agustus 1902 kepada Nyonya Van Pol. Senang sekali berkat usaha dan kerja Nyonya dan beberapa orang lainnya yang tak mengenal jerih payah, maka terbukalah mata negeri Belanda Raya untuk hal yang penting dalam pendidikan, yakni bacaan anak-anak. Dalam hal ini tentu lebih beruntunglah anak Belanda jika dibandingkan dengan anak Jawa yang tidak mempunyai buku satupun kecuali buku pelajaran sekolah.
Hari-hari ini kami berperang mulut dengan hangat mengenai pengaruh buku. Lawan kami menganggap semua buku tak berarti dan tak berguna. Cita-cita, puisi adalah pekerjaan orang gila. Buku itu nol, sama sekali tak berharga. Betapa terharunya kami waktu pagi harinya membuka majalah Amsterdamer, membaca karangan Nyonya yang bagus tentang pengaruh buku. Kami orang awam, tak berharga, pendapat kami nol. Tapi sekarang seorang ahli bicara. Ingatkah nyonya-nyonya akan malam tropik yang sejuk dan terang, ketika semuanya sedang istirahat dan ketenangan tidak diganggu oleh apapun kecuali desir-desau angin di puncak pohon nyiur? Etika angin malam dengan napasnya mengantarkan kepada nyonya bau kemuning, cempaka, dan melati yang lembut dan harum. Semua buku kami tulis dalam sajak dan cara membacanya dengan dinyanyikan. Waktu yang paling nikmat ketika melepaskan lelah setelah seharian bekerja. Orang Jawa mencari hiburan dalam nyanyian, melupakan semua kesukaran hidupnya, meresapi sepenuhnya kehidupan masa silam yang indah yang dinyanyikannya. Nyanyian itulah yang mengantarkan jiwanya kepada masa lampau yang gemilang. Bangsa Jawa merupakan bangsa yang sudah mengenangkan masa silam. Kata seorang sahabat kami tepat sekali. Alangkah indahnya jiwa yang bermimpi di tengah tidur yang berabad-abad lamanya itu. Bermimpi memang menyenangkan, tapi apa gunanya bila mimpi itu hanya tinggal mimpi? Mimpi haruslah dibuat lebih indah, lebih nikmat, dan mengusahakan mewujudkannya. Saya teringat pada kata-kata Nyonya, untuk mencapai cita-cita, banyak angan-angan harus dilepaskan. Dari kematian bunga musim semi yang baru, tumbuhlah banyak bunga. Demikian pula dalam hidup manusia, bukan? Karena ada angan-angan mati muda, kadang-kadang bisa timbul angan-angan lain yang lebih baik yang dapat menghasilkan buah. Cita-cita besar telah kami lepaskan. Kami tahu dan kami sadari demikian banyak dan banyak lagi air mata serta darah luka hati yang harus dan akan tercurah mengairi buah muda itu supaya menjadi lebih besar. Terlintas dalam ingatan saya suatu malam yang belum lama berselang. Di Semarang, kami berdua dibawa kenalan kami ke konser di Gedung Kumidi. Baru pertama kali itulah sepanjang hidup kami bahwa kami berdua tanpa adik, tanpa ayah, tanpa ibu berada di tengah-tengah lautan manusia yang luas. Kami hanya berdua, benar-benar menyendiri di tengah orang-orang yang sama sekali tidak kami kenal. Dan tiba-tiba kami berpikir, demikian pula hidup kami yang akan datang. Kami hanya berdua di lautan hidup yang luas, tapi kami tenang, ada Tuhan yang mengawasi kami. Surat 18, 12 Oktober 1902. Kepada Nyonya Abendanon Mandri. Telah sejak setahun saya mendengar sesuatu tentang diri saya yang membuat saya sedih. Katanya saya genit. Jawab dengan jujur, banyak tingkahkah saya? Kalau ya, dalam hal apa? Saya sedih karenanya, sebab saya tidak mau ada sesuatu yang tidak patut pada diri saya atau di sekitar saya. Seseorang yang bukan orang yang suka mempercakapkan orang lain mengatakan bahwa saya berbicara menggunakan mata saya. Betulkah itu?
Saya telah minta pada adik-adik untuk memperhatikan tingkah laku saya. Lalu saya tanyakan, keistimewaan apa yang mereka lihat dan apa yang tampak dalam gerak mata saya. Dan adik-adik yang jujur dan selalu tahu mengatakan bahwa mata saya bersinar-sinar apabila saya banyak berbicara dengan siapapun. Percayalah bahwa hal itu saya perbuat tidak dengan sengaja, dan saya tidak pernah memikirkan dengan apapun untuk menarik perhatian. Dan kalau saya berbuat sesuatu seperti yang mereka tafsirkan, hal itu saya perbuat tanpa sadar. Rasanya aneh jika orang yang selama ini mengira sebagai gadis yang serius dan baik-baik, lalu sekonyong-konyong mendengar bahwa ia makhluk yang banyak tingkah. Saya tercengang, lalu menjadi sedih seketika itu. Orang ingin agar saya menundukkan mata dan susila. Saya tidak mau. Saya ingin melihat orang-orang di dalam matanya, tidak menundukkan mata untuk mereka, juga tidak menatap kepada matanya. Nyonya sudah tahu betapa selama ini kami tak menghiraukan apa yang dikatakan orang. Tetapi dalam hal ini, orang tidak boleh dan jangan sekali-kali mengatakan, "Nah, begitulah jadinya kalau anak-anak perempuan itu mendapat didikan Eropa." Pandangan seperti itu akan mengakibatkan kerugian yang tak terhingga. Faktanya, dalam suka dan duka kami selalu bersama bangsa Eropa. Apa yang saya perbuat sekarang, tidakkah orang-orang Eropa turut menghayati perasaan kehidupan jiwa kami yang sedalam-dalamnya? Orang dapat merampas banyak dari kami, ya semuanya, tapi jangan pena saya. Ini tetap milik saya, dan saya akan berlatih dengan rajin menggunakan senjata itu. Janganlah kami terlalu banyak diusik, sebab kesabaran yang sesabar-sabarnya akhirnya akan habis juga. Oleh karena itu, kami akan menggunakan senjata itu, walaupun kami sendiri akan terluka karenanya. Surat 19, 25 April 1903. Kepada Estella. Pengecut, tidak dapat dimaafkan. Kami tidak segera berkirim surat kepadamu ketika ditetapkan putusan penting bahwa untuk sementara ini kami tidak dapat mengecap buah semua usahamu yang luhur itu. Semuanya telah kami duga-duga akan terjadi, tapi sekali-kali tidak kami sangka-sangka bahwa dengan kemauan sendiri akan kami katakan, kami tidak akan pergi. Jangan memikirkan kami, pikirkan perkaranya dan apa yang sebaik-baiknya bagi perkara itu. Sekarang kita lihat kenyataan lain. Untuk perkaranya pada saat ini, tetap tinggal di Hindia lebih baik. Kami sekarang bukan milik kami lagi, kami milik perkara. Pada waktu ini, cara mengabdi yang sebaik-baiknya kepada perkara itu ialah dengan tidak meninggalkan negeri. Orang banyak yang hendak kami tolong itu harus belajar mengenal kami dulu. Apabila kami sekarang pergi, maka kami akan menjadi asing bagi mereka. Dan kalau beberapa tahun lagi kami kembali, kami akan dipandang sebagai perempuan Eropa. Dan kalau orang tidak mau mempercayakan anak-anak perempuannya kepada orang-orang Eropa, akan lebih tidak mau lagi mereka berbuat demikian kepada seseorang yang dipandangnya sebagai perempuan Jawa, tetapi bertabiat seperti perempuan Eropa. Yang menjadi sasarannya bangsa kami. Kalau bangsa kami menjadi benci kepada kami, apa faedahnya pertolongan pemerintah bagi kami? Soalnya sekarang
secepat-cepatnya mulai bekerja menghadapkan umum kepada kenyataan bahwa sekolah untuk anak-anak perempuan Bumi Putra telah ada. Pada waktu ini kami diperhatikan orang, kami terkenal di seluruh wilayah Pulau Jawa. Kami harus mempertahankan semangatnya. Apabila kami pergi dan lama pula, perhatian itu makin lama akan makin berkurang dan akhirnya lenyap. Sekarang kami wajib memperkenalkan diri secara pribadi kepada bangsa kami, berusaha memperoleh simpatinya dan mengajar mereka menaruh kepercayaan pada kami. Jika simpati dan kepercayaannya itu sudah kami peroleh, maka kami bisa saja pergi. Soal ke Belanda itu tidak seluruhnya batal, Stella. Kami masih selalu bisa pergi. Dan kalau kami pergi, berangkat dari Betawi akan lebih baik daripada dari sini. Sabar, seru orang budiman. Kami mendengar seruan itu, tetapi kami tidak mengerti. Baru sekarang kami mengerti, Stella. Setelah tahulah kami akan makna semboyan semua orang pembaharu masyarakat, yaitu sabar. Perjalanan dunia tidak dapat dipercepat dengan bekerja terburu nafsu, bahkan menjadi lambat. Kami harus mengandalkan hati kami. Tidak, Stella, usahamu tak sia-sia. Atas nama bangsa kami, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Bagi orang Jawalah, segala jerih payahmu akan bermanfaat. Rencana kami, setelah ada balasan surat permohonan kami akan segera pergi ke Betawi. Rukmini akan belajar menggambar, pekerjaan tangan, ilmu kesehatan, ilmu penyakit, dan ilmu balut-membalut. Saya hendak belajar jadi guru. Hanya satu ijazah saja yang hendak saya capai. Setelah mendapat ijazah itu, sekolah kami buka di Magelang atau Salatiga. Dua-duanya berhawa sejuk dan banyak dokter militer. Rencana kami demikian besar. Kalau sekolah itu sudah ada dan semuanya berjalan baik, di sekolah itu akan kami buka kursus untuk mendidik dokter-dokter perempuan, juru rawat, dan bidan beranak yang akan mengajar dokter-dokter militer itu dengan pimpinan kursus Rukmini. Surat 20, 1 Agustus 1903 kepada Nyonya Van Cott. Sepatah kata akan menggambarkan selekas-lekasnya kepada Nyonya tentang perubahan baru dalam hidup saya. Saya akan melakukan kewajiban kami yang mulia itu. Seorang lelaki yang cakap, mulia akan mendampingi saya dalam usaha saya untuk bekerja bagi keperluan bangsa ini. Dalam hal ini, dia sudah jauh lebih banyak usahanya daripada saya. Dia sudah berjasa, sedang saya sendiri masih harus mulai. Dia seorang penyayang dan baik hati. Selain berbudi, otaknya tajam dan cair. Dia sudah pernah ke sana, ke tempat yang sangat didambakan oleh calon istrinya ini, tapi tidak boleh oleh bangsanya, yaitu negeri Belanda. Ini perubahan yang sangat besar. Saling bantu dan bertukar pikiran di antara kami berdua akan merupakan jalan yang paling pendek menuju arah perwujudan cita-cita kami demi keselamatan bangsa kami. Nyonya belum tahu siapa tunangan saya itu. Dia adalah Raden Adipati Jojo Adiningrat, Bupati Rembang. Sekian saja dulu. Segera saya akan menulis lagi, dan mudah-mudahan dengan panjang lebar. Surat 21, Rembang, 7 September 1904 kepada Nyonya Abendanon, Mandri.
Ibuku yang tercinta, entah bagaimana harus saya ucapkan terima kasih atas baju bagus yang ibu hadiahkan kepada anak kami. Hadiah tersebut terlebih-lebih lagi saya hargai karena kami tahu dalam keadaan yang bagaimana ibu mengerjakan hadiah itu kepada cucu ibu. Dari Rukmini kami tahu bahwa sejak kembali dari Betawi keadaan kesehatan ibu tidak baik. Mengingat bahwa ibu sendiri kurang sehat, banyak sekali yang ibu pikirkan dan seperti biasanya selalu sibuk sekali. Masih ada waktu tersisa untuk memikirkan hadiah bagi anak kami. Dengan mata berkaca-kaca, penuh rasa syukur dan bahagia, baju itu kemarin saya amati. Dan berulang kali lagi saya melihatnya. Anak kami belum lahir, tetapi setiap saat bisa lahir. Saya merasa dia akan segera datang. Orang-orang yang melihat saya hari-hari terakhir ini mengatakan, saya luar biasa riang gembira. Saya sudah rindu benar menanti tangkai hati saya yang kecil itu. Sungguh senang mengetahui bahwa sekian banyak orang hari-hari terakhir ini turut merasai hidup saya. Sekian banyaknya hati memanjatkan doa yang sama, maka Tuhan tidak akan diam. Ibu, saya sungguh-sungguh yakin bahwa anak ibu akan selamat. Tentu saja ibu akan mendapat kabar segera bila peristiwa besar itu telah tiba. Ibu saya sudah sejak 2 minggu di sini, dan seorang lagi nenek yang tua untuk mendampingi saya pada saat-saat sukar nanti. Di sini saya dirawat, dimanjakan, dan dijaga seperti seorang putri. Keranjang popok, tempat tidur, semuanya siap di kamar kami menunggu kedatangan buah hati kami. Dan ibu sendiri apa kabar, calon nenek? Bagaimana dengan Tuan? Sungguh-sungguh saya berdoa, semoga ibu dengan Tuan dalam keadaan sehat menerima surat ini. Apa kabar dengan Edi? Apakah dia masih di negeri Cina? Dengan seksama daya baca karangannya di majalah bulanan Elsevier. Alangkah pandainya anak itu menulis. Kak Edi, masih ingatkan kiranya dia kepada saya. Kalau ibu menyuratinya, sampaikan salam mesra di Kartini. Ceritakan tentang kebahagiaan saya yang indah. Saya simpan baju hadiah dari ibu dalam peti bersama-sama baju-baju kecil lainnya, agar pakaian ini berbau harum. Alangkah harumnya bau jantung hati saya kelak. Surat ini merupakan surat Kartini yang terakhir. Tak berapa lama, 13 September 1904, anak laki-lakinya lahir. Dan 4 hari kemudian, Kartini wafat.